Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Mas Nanang di channel Bola Kaki. Gimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman selalu sehat bersama keluarga. Saya doakan semua berjalan lancar. Teman-teman, sebelum lanjut, saya tidak akan bosan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton channel saya, dan mohon terus dukungan, selalu menonton channel saya dengan cara menekan tombol subscribe dan like, agar teman-teman dapat informasi terbaru dari saya dalam channel ini. Teman-teman, hari ini bangsa Indonesia, pecinta timnas Indonesia Under-23, kita semua bereforia. Indonesia masuk ke perempat final, teman-teman. Indonesia timnas Under-23 di bawah umur 23 tahun, kelompok umur 23 tahun, berhasil masuk ke perempat final atau 8 besar. Setelah tadi malam kita bermain menghajar habis negara Asia Tengah atau Timur Tengah, Jordania. Pada di pertandingan akhir penyisihan grup A, kita berhasil menang 4-1. Kita pesta gol, teman-teman. Tentu hal ini tidak ada yang menyangka. Para pengamat tidak akan menyangka Indonesia bisa menang besar 4-1 melawan Jordania, yang notabene adalah tim unggulan, karena Jordania ini bukan yang pertama masuk dalam putaran final Piala Asia Under-23. Bahkan prestasi terbaik mereka berhasil masuk ke 3 besar. Nah, tapi di 2024 ini mereka tersisih, dihajar Indonesia di partai terakhir dengan skor 4-1. Nah, teman-teman, permainan timnas Indonesia tadi malam luar biasa cantik. Saya angkat topi, aplaus kepada pemain, ucapan terima kasih, dan juga kepada pelatih yang telah menerapkan strategi luar biasa. Mereka bermain dengan Spartan, militan, kemudian bermain dengan kompak, disiplin, kemudian mereka semua boras begitu mengalir dari bawah, setup-nya dari bawah, dari Hernando Ari, kemudian Rizky Ridho mengalir ke Evar Jenner, kemudian ke sayap-sayap melalui Witan Sulaiman, kemudian Marcelino Ferdinand. Itu mereka melakukan permainan yang luar biasa. Nah, gol-gol yang tercipta itu terjadi satu pertama oleh Marcelino Ferdinand ketika mendapatkan hadiah penalti, masuk ke dalam kotak penalti. Siapa lagi kalau bukan yang lincah selain Rafael Struijk mengacak-acak lini pertahanan. Memang benar Rafael Struijk tidak dapat mencetak gol, tetapi peranannya di lini depan luar biasa. Pergerakannya begitu lincah dan susah dikawal, hingga pemain-pemain Yordania harus menjatuhkan Rafael Struijk, karena Rafael Struijk di situ kita lihat sudah berhadapan dengan penjaga gawang Jordania, maka salah satu back menjatuhkan dia di kotak penalti, dan tentu saja hadiah penalti untuk Indonesia. Marcelino Ferdinand berhasil mengeksekusi penalti itu, walaupun kita tahu intimidasi, karena ini pertandingan yang sangat laga menentukan. Intimidasi diberikan oleh pemain-pemain Jordania kepada Marcelino Ferdinand, tetapi dengan tenang. Bahkan kita lihat Justin Hapner memberikan protek kepada Marcelino Ferdinand agar tidak diganggu. Nah, ketika penalti dilakukan, gol 1-0 untuk Indonesia. Nah, ini teman-teman, menang 1-0, Indonesia bangkit, semangat, melakukan serangan-serangan counter attack. Luar biasa counter attack yang dilakukan, karena pemain-pemain Jordania, tim Jordania sadar mereka harus menang pada pertandingan ini, hingga mereka melakukan gempuran-gempuran yang luar biasa. Dari flank, dari tengah, bola-bola crossing berusaha dilakukan. Mereka tune in dari sejak awal pertandingan, mereka sudah melakukan itu. Tapi lini pertahanan Indonesia begitu kokoh, digalang oleh Rizky Ridho, Justin Hapner, dan Muhammad Ferrari di back, posisi back. Kemudian ada Fatur Rahman juga tidak kalah mainnya, begitu naik turun memang terjadi
ketika naik terjadi lini sebelah kanan ini dimasuki pada awal-awal menit, itu cepat dimasuki oleh pemain-pemain Jordania, tapi ini bisa di backup oleh Rizky Ridho dan juga Justin Hubner. Nah, gol kedua adalah murni hasil dari kerjasama open play. Pemain-pemain Indonesia mengandalkan counter attack luar biasa. Marcelino Ferdinand, kemudian Ivar Jenner, Marcelino Ferdinand yang menusuk, kemudian Rizky Ridho masuk. Witan Sulaiman melakukan tendangan ke pojok kiri. Luar biasa, gol kedua. Gol kedua terjadi. Gol ketiga tidak kalah cantiknya, teman-teman. Gol ketiga luar biasa. Marcelino Ferdinand berhasil menyontek bola hasil kerjasamanya dengan Witan Sulaiman. Dua pemain ini, tiga dengan pertama melakukan seperti bermain memang tanpa beban. Begitu lincah, gesit pergerakannya. Nah, kemudian Jordania melakukan pressure pada babak kedua. Pressure, melakukan pemain mereka sadar mereka ketinggalan 3-0 dan berusaha untuk mengejar. Dan pressure ini sempat mendapatkan momentum bagi Jordania hingga menusuk, dan salah satu tendangan keras dari luar kotak penalti yang dilakukan oleh pemain Jordania itu terkena blok oleh pemain-pemain Indonesia, khususnya Justin Hubner yang di belakang. Kemudian bola itu defleksi, mantul ke belakang dan mengubah arah bola hingga Hernando Ari mati langkah. Nah, inilah menyebabkan gol pertama bagi Jordania. Ketinggalan, pemain Jordania berusaha untuk mengejar. Tetapi Indonesia kembali bangkit, menemukan kembali momentum dengan serangan balik. Dan pemain pengganti Komang Teguh mencetak gol keempat untuk Indonesia dengan lemparan, melalui lemparan yang dilakukan siapa lagi kalau bukan pelempar ulung Indonesia, itulah Arhan Pratama. Ketika lemparan itu dilakukan oleh Arhan Pratama ke kotak penalti dan sudah menjadi kebiasaan dalam latihan, Komang Teguh berhasil menyundul bola dan gol keempat terjadi. Nah, teman-teman, itulah review pertandingan gambaran tadi malam untuk Timnas Indonesia 4-1. Di fase ini Indonesia sudah memastikan diri lolos ke perempat final. Dan kemungkinan besar Indonesia akan bermain pada tanggal 26 atau Jumat 26 April 2024 di stadion yang sama, Abdullah bin Khalifah, bertemu dengan juara grup B. Nah, masih terjadi pertandingan antara Jepang dan Korea Selatan dalam memperebutkan posisi juara grup. Siapapun yang menjadi juara grup, kita tidak peduli, mau Jepang mau Korea, tetap Indonesia tetap fight, akan meladeni. Dan jika bertemu Korea, Indonesia siap, bertemu Jepang juga siap. Nah, permainan seperti ini kita harapkan terus dikembangkan, terus dipegang oleh pemain-pemain Indonesia. Dan tentu Indonesia sudah mencatatkan sejarah kembali. Timnas Indonesia Under 23 berhasil lolos ke perempat final, karena baru pertama kali Indonesia masuk ikut dalam putaran final dan berhasil masuk ke dalam perempat final. Sebuah prestasi pencapaian, dan ini belum selesai karena kita masih berharap ukiran-ukiran sejarah tetap dilakukan oleh Garuda Muda Indonesia. Itu teman-teman untuk pertandingan tadi malam. Hernando Ari juga tampil begitu sip dan cemerlang. Ingat, tetap cintai Timnas Indonesia dan banggakan Timnas Indonesia, karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Salam olahraga, salam sepak bola.